Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, terima kasih sudah mendiskusikan modul 1 kegiatan belajar 1 dengan baik. Sekarang kita lanjutkan dalam pembahasan modul 1 kegiatan belajar 2 mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri atas fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa sangat menyatu dengan kehidupan manusia. Setiap manusia menjadi anggota masyarakat. Aktivitasnya sebagai anggota masyarakat sangat tergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Nah, intinya adalah sebagai alat komunikasi ya. Fungsi khusus bahasa terdiri atas 6 fungsi. Yang pertama fungsi emotif. Yang kedua fungsi konatif. Yang ketiga fungsi referensial. Yang keempat fungsi puitik. Yang kelima fungsi fatik. Dan yang keenam fungsi metalingual. Ini fungsi bahasa menurut Roman Jakobson. Fungsi emotif di sini maksudnya bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Misalnya rasa sedih, gembira, marah, kesal, kecewa, maupun puas. Fungsi konatif di sini bahasa digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Usaha untuk mempengaruhi dan tindak tanduk orang lain merupakan kegiatan kontrol sosial. Jadi kalau provokator, nah ini bisa saja ya memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, itu fungsi konatif. Kemudian fungsi referensial. Bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Dengan bahasa, seseorang belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Fungsi puitik. Bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Bahasa mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, kemauan, dan tingkah laku seseorang. Nah, ini biasanya banyak ada ya dalam sebuah karya sastra. Fungsi fatik maksudnya bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa, sekadar untuk mengadakan kontak bahasa, mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Fungsi metalingual. Bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Nah, ini hubungan antar bahasa ya. Nah, bagaimana dengan fungsi bahasa Indonesia? Nah, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini memiliki fungsi khusus ya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Kedudukannya itu yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Kemudian sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Nah, di sini bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Nah, Ibu dan Bapak juga dapat membaca lagi modulnya ya, modul Ibu Yosi Rosdiana, Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah membaca modulnya. Nah, ini sumber musik yang saya gunakan juga dari sumber YouTube. Nah, mari Ibu dan Bapak, kita diskusikan mengenai fungsi bahasa ini. Terima kasih. Saya cukupkan dulu untuk modul 1 kegiatan belajar 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.